Untuk pemasangan ini ada penyesuaian sedikit ketika PWK KX100 terpasang di Ninja RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Yasin Project. Di video kali ini kita akan melakukan pemasangan karbu PWK 28 original untuk KX100 dengan kode G643 untuk terpasang di Ninja RR. Karbu bawaan Ninja RR ini masih ori Mikuni VM28 Preventuri 28. Karena faktor pemakaian dan usia, untuk karbu ini ada beberapa keluhan. Yang pertama ada pada RPM. Jadi ketika motor digas, untuk RPM nggak langsung mau turun. Indikasi bisa dari skep yang nyangkut, karena skep karbu Mikuni dilapisi teflon. Biasanya lapisan teflonnya sudah mulai terkikis atau habis. Itu membuat pergerakan skep naik turun tidak lancar. Lalu yang kedua, saya mau upgrade karbu dari standarnya Mikuni VM28 berganti ke PWK KX100 Preventuri 28. Lanjut kita proses pelepasan karbu. Untuk membran juga nanti kita ganti, karena membran ini berpengaruh ke konsumsi bensin dan langsam karburator. Karbu RR ini udah kita lepas. Ini ori RR dengan segala keluhan dan permasalahan. Kita mulai dari skep. Untuk standarnya RR di sini ada lapisan teflon. Mungkin ini udah habis, lalu ini dipoles agar memperlancar skep naik turun. Yang kedua ada pada jarum skep. Untuk jarum skep ini ada keausan pada ujung jarum skep. Di sini seperti amplasan, tetapi ini gesekan pertemuan jarum dengan head nozzle atau nozzle. Pada tengah jarum skep juga ini baret, ini udah terkikis. Ini menyebabkan bensin jadi poros karena jarum ini udah nggak presisi. Ini daleman karbu Mikuni VM28 bawaan RR. Sebenarnya ini bisa kita restorasi, kita perbarui dalamannya, tetapi untuk biaya nanti membengkak. Untuk jarum skep ini lumayan mahal, yang original berkisar 150 sampai 200. Untuk skep juga lumayan mahal, berkisar 400 sampai 450 ribu. Belum lagi ditambah nozzle dan PJMJ. Solusi kita ganti karbu. Karena biaya perawatan karbu RR ini lumayan mahal, disarankan lebih baik kita ganti karbu, tetapi bukan ganti lagi pakai standarnya RR, kita ganti ke PWK. Bisa pakai PWK KX100, KX85, Sutco atau PWK YZ85. Untuk PWK KX yang masih terjangkau, harga berkisar 1,8 sampai 2 juta. Untuk karbu RR juga barunya mahal, harga berkisar 1,7 sampai 1,8 juta. Untuk manifold sepertinya ini KW, terlihat dari lubang ini nggak presisi. Untuk sudut flow-nya juga terlalu menukik, karet lentur. Ini manifold yang original. Pada manifold di sini ada jalur buat oli samping. Ini ada got buat jalur oli, sedangkan pada yang KW ini polos. Ini juga mempengaruhi ke flow aliran bahan bakar, jadi nggak terarah secara baik. Ini kita ganti. Untuk membran ini bawaan sudah lemes, nanti ganti dengan original. Ini membran yang masih baru, lidahnya ini baru, nanti kita pasang yang ini. Lanjut kita pindah ke PWK KX100. Ini tuh karbu PWK KX100 original Kawasaki dengan kode G643 pada dus tertera 1643. Original Kawasaki, harga berkisar 1,8 sampai 2 juta. Kita cek untuk ukuran spuyer.
Ini untuk mainjet bawaan PWK KX100, mainjet berukuran 138, PC berukuran 45. Ini ukurannya sama persis seperti PWL 26, Ninja Kiss dan Keep, PC 45, MC 138. Tetapi untuk Venturi 26, sedangkan PWK Venturi 28 ditambah dengan Superflow. Untuk aliran udara ini lebih bagusan PWK dari PWL. Ini untuk jarum skep bawaan PWK KX100 untuk kode NAPF. Untuk jarum skep bawaan PWK KX85 berkode G617, jarum berkode NAPE. Untuk jarum ini lumayan runcing, kurus, nggak seperti PWK Sutco yang cenderung langsam atau proporsional. Untuk hole KX100 ini sama dengan Sutco, lubangnya berjumlah 8. Untuk sudut skep juga sama dengan PWK Sutco, berukuran 3.5 atau 3,5. Untuk per skep PWK KX ini lumayan keras, tidak seperti Sutco, pernya lembek. Ketika PWK 100 terpasang di Ninja R atau RR dengan kondisi mesin standar, untuk PCMC kita bisa pakai bawaan PC berukuran 45, MC berukuran 138. Tetapi kalau mau lebih maksimal lagi, bisa kita up ukuran spoilernya dari standarnya 45, kita up ke 50, dari standarnya 138 kita up ke 145 atau 150. Ini untuk PCMC bawaan PWK KX100, ini nggak kita pakai. Ini PCMC yang akan kita pasang. Berukuran 50, MC berukuran 150. Lanjut kita rakit. Pada bagian skep untuk PWK terpasang di Ninja RR, kita harus melepas mur setelan kabel gas bawaan. Ini ada murnya, ini enggak kita pakai, jadi kita pasang cuma setelan murnya saja. Kalau PWK terpasang di Ninja R, ini PNP, murnya bisa kita pasang karena kabel gas RR lebih pendek dari R.
Karbu udah kita setting, pilot jet berukuran 50, main jet berukuran 150. Setelan angin 1,5 putaran. Untuk setelan ini udah pas, tetapi bisa kita up lagi dari 50 ke 55, dari MC 150 ke 155. Untuk impresi PWK KX100 terpasang di Ninja RR. Gas ini lebih enteng, untuk RPM lebih cepat naik, tidak seperti karbu standarnya RR Mikuni VM28. Ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang mempunyai Ninja RR. Karbunya sudah bermasalah, mulai dari skepnya yang sudah baret, jarum skep sudah mulai aus, dan langsam yang sudah nggak normal. Teman-teman bisa upgrade ke karbu PWK KX100. Untuk pemasangan ini ada penyesuaian sedikit ketika PWK KX100 terpasang di Ninja RR. Yang pertama ada pada karet filter. Untuk karet filter Ninja RR ini kecil, ini nggak masuk ke moncong karbu. Untuk karet filter kita panasin, bisa pakai hair dryer atau korek api agar karet lebih lentur agar masuk ke moncong karbu. Kalau untuk karbu PWK 28 terpasang di Ninja R, karet filternya PNP, karena moncong karbu PWL standarnya Ninja R ini sama besarnya dengan PWK 28. Ini untuk kendala yang pertama. Lalu yang kedua ada pada kabel gas. Umumnya memakai setelan gas dan mur, tetapi karena kabel gas Ninja RR itu pendek, jadi kabel ini enggak sampai ke skep. Untuk solusi mur yang ada di kabel gas bisa kita lepas, yang kita pasang cuma setelan kabel gas. Yang ketiga ada pada spelling holder gas. Ini untuk spelling holder gas. Untuk setelan kita setel paling ujung, karena kalau setelnya ini terlalu keluar, holder ini enggak ada spelling, jadi untuk kabel gas kita setel paling mentok. Karena kabel gas Ninja RR ini pendek, tidak sepanjang kabel gas Ninja R, tetapi udah kita antisipasi, ini sudah ada spelling. Kalau nggak ada spelling, ketika mesin hidup untuk RPM langsung naik karena skep tersangkut hand grip. Ini untuk perbedaan moncong karbu antara Mikuni VM28 dengan PWL26. Ini Ninja RR, ini Ninja R. Ada perbedaan lebar atau diameter. PWL diameter luarnya ini sama dengan PWK. Jadi untuk PWK ketika terpasang di Ninja R ini PNP ke karet filter. Ini untuk box filter Ninja R. Masuk, sedangkan Ninja RR terpasang di box filter Ninja R di sini longgar. Untuk karet filter Ninja RR ini lebih kecil dari Ninja R, jadi penyesuaian cuma ada pada karet filter, selebihnya PNP. Lalu yang kedua, ini untuk perbedaan kabel gas Ninja RR dan R. Kalau cara mudahnya, untuk Ninja RR semua kabel ini berbentuk bengkok, mulai dari kabel gas, kabel kopling, dan speedo. Untuk kabel ujungnya bengkok. Untuk Ninja R ujung kabelnya modelnya biasa. Untuk kabel gas lebih panjangan Ninja R sedikit. Jadi ketika Ninja RR pasang karbu PWK, untuk kabelnya ini nggak nyampe, solusi mur yang ada di tutup skep bisa kita lepas. Lalu pada Ninja R ini PNP pasang ke tutup skep PWK, karena kabel Ninja R ini sudah panjang. Kenapa dibedakan untuk panjang pendeknya kabel gas? Karena model skep yang berbeda. Pada Mikuni atau karbu RR untuk kabel gas dapatnya bracket yang ada di skep, dapatnya setengah dari skep atau seperempat. Untuk kabel gas ini didesain nggak panjang, sedangkan Ninja R
kabel gas ini dapatnya setengah dari skep atau seperempat dari bawah dari skep, letaknya di sini. Jadi ketika dipasang untuk kabel gas ini didesain lebih panjang. Ini untuk kendala ketika karbu PWK terpasang di Ninja RR, tetapi bisa kita antisipasi. Untuk cara mengatasinya juga tergolong mudah. Lalu yang terakhir, untuk penyetingan karbu PWK 28 terpasang di Ninja R atau RR, untuk spuyer atau PCMC kita bisa berpatokan ke karbu standarnya Ninja R Keihin PWL 26, karena PWK dan PWL ini masih sama satu produk dari Keihin. Untuk PC nya pun identik, ada kemiripan. Jadi untuk spuyer kita mengacu ke Keihin PWL 26. Untuk standarnya spuyer PWL Keihin 26 atau bawaan Ninja R, pilot jet berukuran 45, main jet berukuran 138. Untuk Ninja Kiss berukuran PC 45, MC berukuran 132. Ini untuk Mikuni VM28 karbu bawaan Ninja RR. Untuk PC berukuran 22,5, MC berukuran 270. Karena kita memakai Keihin, jadi yang buat patokan ini karbu Keihin. Untuk spuyer bawaan karbu PWK KX100 dengan kode 1643, PC berukuran 45, MC berukuran 138. Untuk spuyernya ini sama dengan Ninja R-Kip dengan kode G647. Untuk karbu PWK KX100 ketika terpasang di Ninja R atau RR, idealnya pilot jet memakai ukuran 50, MC memakai ukuran 150. Untuk settingan karbu ini pas, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah. Tetapi masih aman ketika kita up dari 50 up ke 55, dari MC 150 ke 155. Untuk settingan karbunya sudah basah. Untuk spuyer juga ada beberapa pilihan, teman-teman bisa pakai yang KW. Untuk harga berkisar 15.000 sampai 30.000. Untuk spuyer yang KW disarankan teman-teman beli yang satu box. Jadi ketika terpasang masih terlalu kering, bisa kita ambil ukuran di atasnya. Karena spuyer yang KW untuk angka biasanya nggak bisa buat patokan karena kurang presisi pada lubang spuyer. Teman-teman cukup membeli spuyer box. Untuk setting karbu bisa kita ambil satu persatu. Misal terlalu kering bisa kita naikkan, begitu juga sebaliknya ketika masih basah bisa kita turunkan. Kalau untuk spuyer yang original, packingnya seperti ini, plastik. Di sini tertera made in Japan. Yang original harga lumayan mahal, harga berkisar 110 sampai 125.000. Original dari Keihin. Kalau teman-teman mau cari yang presisi, bisa pakai ori Keihin. Mau yang murah, bisa pakai spuyer kit. Sekian untuk pemasangan karbu PWK KX100 terpasang di Ninja RR. Untuk proses pemasangan atau penyetingan spuyer ini kurang lebih sama karena mesin Ninja R atau RR. Untuk basic mesinnya masih sama, kecuali untuk Ninja seri CPU atau RR ZX. Untuk settingan spuyer, peruntukan mesin yang standar dan masih memakai box filter. Untuk knalpot memakai SR atau standar racing. Kalau knalpot memakai racing dan open filter. Untuk settingan karbu juga bisa berubah. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya lebih termotivasi untuk membuat konten yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.